Teknik yang digunakan Angelica adalah salah satu jurus rahasia kontrol fisik yang sebelumnya diajarkan oleh Ranete. Awalnya Angelica itu sangat ragu, tapi pada akhirnya dia mempelajari dengan senang hati. Kombinasi jurus pemotong benang dengan langkah kedipan disebut-sebut sebagai jurus mematikan bagi Angelica. Setelah berhasil melukai Git, kepercayaan dirinya semakin meningkat. Angelica terus menyerang Git dengan teknik tersebut, membuat Git sangat kesal. Git akhirnya mengaku tidak tahan melihat perjuangan keras Angelica dan meminta maaf kepada Snap karena melukai calon pengantin Snap. Namun, Snap malah mendukung Git. Meskipun Angelica kesakitan, dia memaksa dirinya untuk terus bertarung. Ketika menggunakan langkah kedipan lagi, tekniknya dengan mudah dikonter oleh Git, yang bahkan bisa meniru jurus Angelica. Kemudian menjelaskan bahwa kekuatan Git bukanlah sekedar omongan. Dia bercerita bahwa pertama kali bertemu dengan Git saat dia berumur 8 tahun. Saat itu, Git berhasil mengalahkan Snap dalam sparring, hingga Snap memutuskan untuk berhenti menjadi petarung. Snap menganggap Git adalah seorang jenius yang seharusnya berada di dunia pertempuran. Angelica yang kelelahan terus memaksakan diri, membuat Git meremehkannya dengan mengatakan bahwa kekuatan Angelica yang dilatih selama bertahun-tahun tidak ada artinya. Waduh, sombong banget dia. Git bahkan menghina orang tua Angelica yang sudah tiada, membuat Angelica semakin marah. Sementara itu, Snap berkomentar bahwa Angelica mungkin berpikir turnamen ini sudah ditentukan hasilnya. Tetapi, Snap yakin Git akan dengan mudah memenangkan pertandingan. Git kemudian menghajar Angelica dengan sangat brutal, membuat penonton benar-benar ketakutan. Meski begitu, Angelica terus berjuang hingga membuat Git semakin kesal. Git melempar Angelica dan bersiap melakukan serangan terakhir untuk membunuhnya. Tetapi, tiba-tiba saja pukulannya meleset. Ternyata, Rick melempar sepatu ke Git untuk menghentikan serangan tersebut. Rick dengan wajah yang benar-benar kesel tampak siap membalas dendam. Singkat cerita, Rick dan Git bertemu di lorong. Git yang marah berusaha memukul Rick, tetapi Rick dengan tenang menghindar. Rick menyatakan bahwa dia tidak akan mendapat keuntungan jika mengalahkan Git tanpa disaksikan oleh penonton, dan berjanji akan mengalahkannya serta mempermalukannya di depan umum. Wadidaw! Setelah itu, Rick dan Broxton terus memenangkan pertandingan hingga mencapai babak semifinal, di mana keempat kontestannya adalah Kelvin, Broxton, Rick, dan Git. Rick kemudian kembali berlatih dan bertemu dengan Angelica di lorong. Angelica telah disembuhkan oleh Broxton dengan sihir pemulihannya, meskipun masih merasakan sedikit sakit. Angelica meminta maaf kepada Rick karena meskipun telah diajari bertarung dengan serius, dia belum berhasil menang. Sambil menangis, Angelica mengungkapkan keinginannya untuk membuktikan bahwa dia pasti akan bisa menang. Karena jika sampai kalah dan akhirnya menikah dengan Snap, itu adalah hal yang paling buruk yang dialaminya. Rick juga meminta maaf karena tidak memperhitungkan kekuatan sebenarnya dari Git. Lalu dia berjanji akan memberikan pertarungan yang indah nantinya. Saat di arena, Git meminta maaf kepada Angelica. Idi sok minta maaf padahal niatnya ingin merendahkan Angelica. Rick yang sangat kesal dengan Git yang meremehkan Angelica, perlahan dia maju. Saat Rick menyerang, Git yang tadinya sombong langsung tersungkur, membuat Rick justru meremehkan balik sosok Git yang awalnya terlihat kuat dan arogan. Rick dengan mudah mengontrol serangan Git hanya dengan sedikit gerakan saja. Angelica terkejut melihat kekuatan Rick yang mampu memberikan dampak besar dengan gerakan yang minimum. Namun, Ranete menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari kontrol fisik, menggunakan serangan balik untuk memantulkan serangan penetrasi. Miset menambahkan bahwa serangan penetrasi bisa mengembalikan dampak serangan lawan ke dalam tubuh mereka. Git kemudian menggunakan teknik penguatan fisik dari ras manusia naga untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi Rick masih bisa berhasil menghindar. Broxton yang menyaksikan pertarungan memahami cara Rick akan memenangkan pertandingan. Dia juga menyadari bahwa teknik penguatan naga menguras banyak sekali kekuatan sihir. Meskipun Snap berpendapat bahwa Git memiliki cadangan mana yang besar sejak kecil. Ketika Rick kembali menggunakan serangan penetrasi, itu tidak lagi efektif karena Git meniru teknik Angelica. Snap yakin Git akan menang, akan tetapi Broxton meragukannya. Dia memperingatkan Angelica untuk memperhatikan pertandingan dengan lebih seksama. Git yang sudah mulai kelelahan, heran kenapa Rick tidak terluka meski dihajar habis-habisan. Ternyata, Rick menggunakan teknik kontrol fisik yang menyebarkan dampak serangan ke seluruh tubuhnya, sehingga tidak merasakan rasa sakit. Git akhirnya menyadari bahwa Rick sedang menahan kekuatannya. Dan Rick pun menegaskan bahwa dia sengaja membatasi kekuatan fisiknya agar setara dengan Angelica.
Menurut Brookstone, tujuan Rick dalam pertarungan ini bukan hanya untuk mengalahkan Gate, tetapi juga untuk menyadarkan Angelica bahwa dia memiliki potensi kekuatan yang jauh lebih besar. Pertandingan ini seolah menjadi pengulangan duel antara Angelica dan Gate, tetapi kali ini diperankan oleh Rick. Dengan mudah, Rick mampu mengatasi serangan lapis besi Gate, dan Snap menyatakan bahwa Rick sebenarnya berbakat. Namun, para senior menyanggah mengatakan bahwa Rick tidak memiliki bakat alami dalam bertarung. Dan Angelica pun memahami bahwa kunci kesuksesan Rick adalah latihan keras. Rick terus menyerang Gate sambil memberi pelajaran bahwa di dunia ini selalu ada orang yang lebih kuat. Gate kemudian menggunakan sihir penguatan dan berubah menjadi seperti naga sejati. Meski begitu, Rick menjelaskan bahwa kekuatan Angelica saat ini memang belum cukup untuk mengalahkan Gate. Namun, jika Angelica berlatih selama beberapa bulan, atau tepatnya 1 tahun, dia akan mampu menang. Rick menunjukkan hal ini melalui cara bertarungnya yang seolah-olah dia mewakili Angelica yang berlatih selama 1 tahun. Setelah Rick menang, dia memberi isyarat jempol kepada Angelica, yang dibalas dengan jempol juga. Setelah mengalahkan Gate, Angelica berterima kasih kepada Rick karena telah menang demi dirinya. Namun, Rick menjelaskan bahwa dia menang untuk dirinya sendiri. Meskipun begitu, Angelica tetap senang dan berjanji akan mencapai level Rick dalam waktu 1 tahun ke depan. Di sisi lain, Snap tampak tenang meskipun telah kalah. Meskipun Snap mengalami kerugian besar, dia tidak merasa itu terlalu buruk. Dan dalam hatinya, dia benar-benar ingin menikahi Angelica, yang membuat Angelica tersipu malu. Sementara itu, Kelvin berbicara dengan pemilik gym dan merasa dalam kondisi terbaiknya. Pemilik gym menyuruh Kelvin fokus untuk memenangkan pertandingan saja. Pertarungan antara Brookstone dan Kelvin pun segera dimulai. Kelvin merasa bahwa sosok Brookstone sangat menakutkan, berdiri tegak tanpa celah. Ketika pertandingan dimulai, Kelvin melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun, Brookstone dengan mudah menangkisnya. Hal ini mengejutkan semua orang, dan Kelvin juga memuji Brookstone sebagai lawan terkuatnya, yang dianggap sebagai kehormatan oleh Brookstone. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Gate muncul kembali. Dia mengamuk karena efek dari skill regresi naga yang tidak terkendali menyebabkan kepanikan di antara penonton. Kesal karena pertandingan terganggu, Kelvin memukul Gate sekali pukul, membuat penonton terpana. Rick berkomentar bahwa Kelvin sudah setara dengan senior-senior di peringkat S Parti Tinju Orika Agung. Karena kekacauan itu, pertandingan antara Kelvin dan Brookstone ditunda hingga hari berikutnya. Kelvin yang masih bersemangat mengungkapkan kekecewaannya, meskipun Brookstone merasa bahwa pukulan Kelvin tampak ragu-ragu, seolah dia memiliki masalah pribadi. Kemudian, Parti Tinju Orikalkum makan bersama, meskipun Rick tidak hadir karena sedang jogging. Sementara itu, Rick sudah jauh dari kota dan tidak sengaja berhalusinasi melihat batu besar yang mirip milik Reality. Oh? Tidak disangka, Rick menemukan Kelvin yang sedang berlatih keras dan dia menegurnya. Kelvin yang masih kesal karena pertandingan ditunda, secara tidak terduga langsung menyerang Rick. Saat beradu kekuatan, Rick berkomentar tentang alasan Kelvin terkena serangan mudah di pertandingan sebelumnya. Dan dengan bercanda mengatakan bahwa tekniknya mungkin ketahuan. Meskipun itu bukan alasan sebenarnya, Rick hampir menebak dengan tepat. Dan Kelvin pun mengakui bahwa Rick pasti memahami situasinya. Kelvin kemudian bercerita bahwa dia tumbuh di daerah kumuh dan berkelahian adalah hobinya. Dia diambil oleh bos mata satu dan menjadi petarung di Heraktopia, memenangkan pertandingan dengan 1 pukulan dalam waktu kurang dari 1 menit. Meski dia bosan, senyuman puas bos membuatnya tetap bertarung. Namun, Kelvin sebenarnya ada tertarik untuk menjadi lebih kuat. Suatu hari, Kelvin mendengar percakapan antara bos dan penyelenggara acara yang mengatakan bahwa pertandingan menjadi membosankan karena Kelvin selalu menang dengan mudah. Penyelenggara ingin menambahkan gimmick agar pertandingan lebih menarik. Tapi bos menolak, bahkan tidak peduli jika mereka bangkrut. Turnamen ke-109 dimulai, dan Kelvin berpikir untuk tidak membuat bos kesulitan jika dia terus menjadi juara. Karena itu, Kelvin berniat menerima serangan dan berakting dalam pertandingan agar lebih menarik. Kelvin pun mengaku bahwa dia tidak bisa serius bertarung. Rick menanggapi dengan mengatakan bahwa saat Kelvin melawan Brookstone nanti, mungkin dia tidak akan bisa lagi berkata seperti itu. Ulang pun dimulai dengan arena dilindungi sihir pelindung untuk melindungi penonton. Kelvin langsung melancarkan pukulan terkuatnya yang mengejutkan Rick karena berhasil memantulkan tangan Brookstone.
Kelvin terus menyerang. Tapi Broxton menyadari Kelvin masih menahan diri seperti di pertandingan sebelumnya. Dia juga paham Kelvin sedang berakting untuk menghibur penonton. Kelvin mengakui hal itu. Tetapi jika bertarung serius, penonton akan tahu apa yang sebenarnya ia lakukan selama ini. Broxton pun memahami maksud Kelvin. Broxton pun menyatakan bahwa Kelvin yang bertarung demi memuaskan penonton adalah orang yang baik karena bertindak sebagai petarung profesional yang mengutamakan kepuasan penonton. Untuk memancing potensi Kelvin, Broxton menantangnya dengan berkata bahwa dia hanya akan bertarung menggunakan 2 jari tanpa berpindah tempat. Tantangan itu membuat Kelvin termotivasi dan langsung menyerang. Kelvin sadar bahwa Broxton sengaja membuatnya kewalahan untuk membuat pertarungan lebih menarik. Dan Mizet serta Alice memuji hal tersebut. Meskipun begitu, Kelvin masih ragu mengeluarkan seluruh potensinya. Melihat hal ini, si bos berteriak bahwa dia tahu kalau Kelvin hanya berpura-pura serius dan memintanya untuk bertarung sepenuh hati. Si bos juga menyebutkan bahwa mimpinya adalah membesarkan petarung terkuat di dunia, sehingga dia mendorong Kelvin untuk bertarung dengan sepenuh tenaga. Kelvin yang tersentuh, dia langsung bersemangat dan mengerahkan seluruh potensinya, lalu menyerang Broxton dengan tinju kuatnya. Namun, Broxton mampu membalas serangan itu dan membuat Kelvin terlempar. Dan pada akhirnya penonton pun menyadari bahwa Kelvin selama ini hanya berpura-pura serius. Tetapi meskipun pertarungan itu hebat, omong-omongan negatif mulai muncul dari penonton. Untuk menghadapinya, Kelvin menggunakan sihir pengikat tingkat 5. Tetapi dengan mudah Broxton menangkisnya.